Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Manajemen Strategik yang berjudul Isu-isu Manajemen dalam Implementasi Strategi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilo Ajeng Samata dan dua rekan saya Juwita Gula, saya Nadine Amanda. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian isu-isu manajemen dalam implementasi strategi, yaitu kumpulan tantangan, hambatan, dan pertimbangan material yang dihadapi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan. Implementasi strategi tidak hanya membutuhkan rencana yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang cermat melalui koordinasi struktur organisasi, budaya, sumber daya, komunikasi, dan sistem kontrol yang efektif. Isu-isu manajemen muncul ketika strategi mulai dijalankan dan pemimpin harus mampu mengatasi hambatan teknis, struktural, dan manusia untuk memastikan strategi berjalan sesuai arah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan proses manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Proses ini melibatkan pemindaian lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi jangka panjang, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Menurut Whelan dan Ungar 2012, manajemen strategi adalah suatu rangkaian proses yang mengarahkan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengejar tujuannya secara kompetitif. Gumble, Thompson, dan Petrograph 2013 menyebutnya sebagai rencana permainan menyeluruh untuk memperkuat posisi pasar dan kapabilitas bersaing. Selanjutnya, tujuan pembuatan strategi. Strategi dibentuk bukan hanya sebagai alat pengarah, tetapi juga sebagai alat evaluatif, inovatif, dan adaptif. Tujuannya antara lain: yang pertama, menjaga kepentingan agar tujuan awal tidak melenceng meskipun lingkungan berubah. Yang kedua, sarana evaluasi menjadi standar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan. Yang ketiga, gambaran tujuan menjadi peta untuk menavigasi proses pencapaian. Yang keempat, pembaruan strategi menyesuaikan strategi lama agar tetap relevan. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas menghemat waktu dan sumber daya. Yang keenam, inovasi dan kreativitas mendorong ide-ide baru dalam pencapaian target. Yang ketujuh, persiapan menghadapi perubahan dunia bisnis selalu dinamis, strategi harus fleksibel. Selanjutnya, jenis strategi. Yang pertama, strategi integrasi terbagi menjadi 3. Forward integration mengendalikan saluran distribusi ke depan seperti pengecar. Yang kedua, backward integration mengendalikan sumber pasokan bahan baku. Yang ketiga, horizontal integration akuisisi pesaing untuk memperkuat posisi pasar. Jenis yang kedua, strategi intensif fokus pada peningkatan produk yang sudah ada melalui penetrasi pasar, pengembangan produk, dan ekspansi. Jenis yang ketiga, strategi diversifikasi, menambah produk atau layanan baru yang bisa berubah, terbagi menjadi 3. Yang pertama, concentrate, terkait dengan produk lama. Yang kedua, konglomerat, tidak terkait sama sekali. Yang ketiga, horizontal, produk baru pasar yang sama. Jenis yang keempat, strategi defensif, termasuk penghematan biaya, likuidasi, dan pembatasan aktivitas. Selanjutnya, ada tingkatan strategi. Yang pertama, ada strategi korporat, yaitu yang mengatur arah besar organisasi dan pembagian sumber daya antar unit bisnis. Yang kedua, ada strategi bisnis, yaitu yang berfokus pada cara bersaing di pasar, misalnya lewat harga atau diversifikasi produk atau segmen target. Yang terakhir ada strategi fungsional,
yaitu yang mengurus pelaksanaan di tiap divisi seperti pemasaran, keuangan, atau SDM agar strategi tetap berjalan stabil. Implementasi strategi dan potensinya. Jadi, keberhasilan strategi itu tidak hanya dari rencana, tapi dari pelaksanaannya. 4 kemungkinan bisa terjadi, yaitu strategi dan implementasinya berhasil atau ideal, strategi bagus tapi pelaksanaannya buruk atau bermasalah, lalu ada strategi lemah tapi pelaksanaannya baik, atau keduanya gagal. Selanjutnya ada isu kritis dalam implementasi strategi. Isu utama dalam implementasi strategi meliputi tujuan tahunan sebagai dasar alokasi dan evaluasi, lalu ada kebijakan internal untuk membatasi dan mengarahkan tindakan. Yang terakhir ada alokasi sumber daya sesuai prioritas bukan kebiasaan, serta perubahan struktur organisasi agar strategi bisa dijalankan efektif. Selanjutnya ada budaya, komunikasi, dan adaptasi. Komunikasi yang efektif mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman terhadap strategi. Yang kedua ada pengembangan budaya pendukung. Budaya organisasi harus mendukung strategi dengan nilai-nilai yang sejalan. Selanjutnya ada pengenalan strategi ke semua level manajerial. Tanpa pemahaman yang seragam, strategi bisa salah arah. Selanjutnya ada adaptasi proses produksi dan operasi. Harus selaras dengan arah strategis yang diinginkan. Selanjutnya ada struktur organisasi yang mendukung. Yang pertama itu ada struktur fungsional. Struktur fungsional efisien tapi sulit koordinasi lintas fungsi. Yang kedua ada struktur defensional. Struktur defensional lebih fleksibel dan adaptif, tapi bisa memicu kompetisi internal. Yang ketiga ada struktur SBU. Struktur SBU tiap unit bisnis mandiri, cocok untuk diverifikasi tinggi. Yang keempat ada struktur matriks. Struktur matriks menyatukan proyek dan fungsi tetapi kompleks dalam manajemen. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang akan disampaikan. Implementasi strategi merupakan fase krusial dalam manajemen strategi. Dibutuhkan alokasi sumber daya yang tepat, struktur yang sesuai, komunikasi yang jelas, serta budaya organisasi yang mendukung. Isu-isu seperti konflik, resistensi perubahan, hingga struktur organisasi harus diatasi secara proaktif. Keberhasilan strategi sangat tergantung pada bagaimana strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.